Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kak Nadira pertama ya. Panggilannya Kak Dira atau Kak siapa Kak? Permata, Kak. Oh, Permata. Nama Oke. sama. Oh iya. Permata ya, maaf Kak. Jadi panggilannya Kak Permata. Hari ini kita Dira aja, Kak. Oh Dira. Oke. Kak Dira, Ya, hari ini pertemuan pertama membahas mengenai soal-soal yang kemarin diberikan pas lewat WA ya. Dan beberapa sudah saya masukkan ke Word itu, saya kerjakan kemarin dan kemarinnya itu saya udah dapet ya 11, 12, 11, 12-an soal itu menurut saya ketelitiannya cukup iya ke tingkat kesulitannya cukup tinggi dan memah gimana ya Kak bahasanya? Penyelesaian masalahnya itu agak gimana ya, kompleks banget karena bukan hanya satu materi saja dalam satu soal. Jadi satu soal bisa collab sama materi yang lain gitu. Jadi nggak hanya misal persamaan kuadrat itu masih ada eksponen, akar, dan seperti itu. Hanya kalaupun dalam statistika juga nomor 9 ini nanti saya mulai dari nomor 9, 10, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Nah, itu. Kalau bisa kita kerjakan semua ya Kak, itu yang baru saya kerjakan. Kalau kita cukup waktunya, kita kerjakan itu sampai selesai. Nah, dalam sini sudah saya pindahkan ke Word soal-soalnya. Nah, ini ya Kak ya. iya, Kak. Benar. Oke, jadi ini yang baru saya kopikan di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai di 20 kalau nggak salah ya, benar 20. Sampai 20, tapi ini nggak mungkin selesai sekarang. Nggak mungkin selesai dalam waktu 1 jam, itu nggak mungkin 20 soal ini, karena ya tadi karena tingkat kesulitannya juga tinggi dan matematika sendiri pun perlu perhitungan yang panjang juga di sini TPA-nya karena nggak abal-abal TPA-nya ya, jadi menyelesaikannya cukup cukup lama kalau sendiri juga. Nah, oke, dari Iya, Kak. sebelum dimulai Kak, sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, langsung saja pembahasan. Pembahasan nomor 9 sampai ya 20. Tapi kita mungkin baru bisa menyelesaikan 10-an soal karena 1 jam itu sangat singkat. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, TPA yang pertama ini yang Kakak capture screenshot dari WA itu dari buku itu buku atau contoh latihan soal dari internet gitu ya, Kak? Iya, dia berupa buku sih, Kak. Oh, berarti ada pembahasannya? Enggak ada pembahasan. Dia cuma ada kuncinya, Kak. Tapi nggak ada pembahasannya. Oh, pantas kok. Kunci yang disilang-silang itu sebenarnya cukup bener juga sih. Banyak yang bener. Cuma caranya mungkin nggak ada ya. Oke, nanti kita bahas. Caranya nggak tahu, Kak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Nah, langsung saja dalam nomor 9, 10 ini termasuk eh, materi kelas 12 SMA, itu 12 matematika akhir yang saat ini ya, kurikulum 13 itu masuk di nomor ini Kak, yang statistika itu 9, 10 itu peluang juga. Nah, nomor 9 ini adalah cara mencari median. Dari sini diketahui rata-rata. Rata-rata itu biasanya eh, simbolnya adalah X bar. X bar itu diketahui di situ adalah 15. Nah, dari 5 bilangan bulat positif. Jadi ini kita tidak tahu sama sekali bilangan bulat positif itu apa aja. Biasanya kan rata-rata dari nilai si A, si B, si C 90, 80, 70. Tapi di sini nilai-nilai itu pun nggak ada. Nah, jadi kita harus
menerawang sendiri, ini yang cocok, yang pas, yang mana gitu ya. Nah, median dari 5 bilangan ini adalah 18. Median itu adalah nilai tengah ya, Kak. Nilai tengah. Nah, perbedaannya sama median, average sama modus. Kalau average tadi rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling banyak frekuensinya. Nah, di sini yang diketahui median, berarti nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya adalah 18. Nah, berapakah nilai maksimum yang mungkin ada di 5 bilangan ini? Nah, tadi saya menyebutkan ada bilangan yang tidak kita ketahui, yaitu A, B, C, D, E. Semuanya tidak diketahui. Jadi kita meneraba-neraba yang kiranya cocok gitu. Yang mana gitu. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan dulu A, B, DE-nya berapa. Karena yang diketahui cuma satu. Apa, Kak, yang di situ? Yang dari A, B, C, D yang sudah diketahui apa saja menurut Yang Kakak? C doang berarti ya, Kak? Betul, yang nilai tengah ya. Berarti yang ini adalah 18. Nah, karena rata-ratanya adalah 15, jadi total dari semua ini A plus B. Ya, berarti sini rumus X bar ya, Kak. Rata-rata itu adalah A plus B plus C plus D plus E itu dibagi semua frekuensinya. Yaitu ada 5, karena 5 bilangan bulat positif. Jadi tidak boleh ada nilai yang negatif, karena nilai itu sendiri pun kalau dalam penyelesaian itu kan semua positif ya, nggak ada nilai yang minus gitu. Nah, lalu yang karena kita sudah tahu C-nya, berarti ya udah isi aja yang C. Berarti X bar-nya tadi udah ketahui ya, 15 sama dengan A plus B plus 18 plus D plus E per 5. Nah, terus, bagaimana mengetahui A, B, dan DE ini? Padahal kita nggak ada clue sama sekali. Berarti, yaudah kita cari dulu total dari keseluruhan nilai. Berapa totalnya, Kak? Jadi A 5. plus B plus 18 plus D plus E. Benar, 75. Karena 15 kali 5 ini ya. Jadi 75. Nah, totalnya semua 75. Di sini, di soal itu adalah berapakah nilai maksimum. Berarti kita meng-highlight yang nilai maksimum. Berarti kalau nilai maksimum nilai tertinggi. Gimana caranya? E itu harus jadi nilai yang maksimum. Ya, dalam pengurutan itu. Nah, berarti gimana caranya? Kita cara trik pertama adalah membuat AB ini sekecil mungkin. Karena dalam bilangan bulat positif itu yang nilai terkecil adalah 1 dan 2. Berarti kita isi saja AB-nya adalah 1 dan 2 plus 18 plus D plus E. Nah, kita hitung dulu ini ada berapa udahan 1 sampai 18. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 18, 21. Berarti udah ada 21, berarti kurang 75. Nah, kurang 75. Nah, di sini setelah 18, kiranya yang setelah 18, setelah paling kecil itu berapa, Kak? 19. Betul. Berarti kita isi saja D-nya ini kita ganti jadi 19. Berarti udah ada 21 tambah 19 sudah ada 40 ya, Kak? 40. Ya, Ya 40. ya betul. 40. Berarti E-nya sendiri berapa, Kak? Berarti kita hitung dulu 21 tambah 40 adalah 61 plus E sama dengan 75. Berarti E sama dengan 75 kurangi 61. 11 ya, Kak? Berapa, Kak? 14. 14. Bentar, bentar, bentar. Masa nilai terbesarnya malah 14? Tunggu, tunggu. Bentar, ini ada yang ini enggak? 1, 2, 18, 19. Oh, sorry, sorry. Ini kan total keseluruhan ya, Kak, yang 40. Nah, berarti yang 40 harusnya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 18. 21. 21 tambah 19. 40. Ya. 40, iya. Ya, betul. Betul kan? 40. Berarti di sini tuh kita isinya 40. 40 plus E sama dengan 75. Berarti E itu
75 kurang 40, berapa, Kak? 35. Betul. Berarti kita bisa menemukan nilai E adalah 35. Ya, jadi nilai maksimum di sini adalah yang 35. Kenapa nggak E40? Karena ya E itu terlalu besar, terlalu besar. Orang kita udah mengasumsikan yang A, B, D itu adalah yang terkecil sendiri. Yang setelah terkecil juga. Jadi yang paling cocok adalah yang D, gitu ya, Kak. Iya, iya, Apakah Kak. Siap, siap. jelas? Oke. Iya, jelas, Kak. Itu dia 19 karena ngambil yang terkecil setelah Setelah 18 gitu ya, Kak, 18. ya? Betul, betul. Betul. Iya, 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 iya. Oke, gitu. Jadi emang TPA itu banyak ini ya, Kak, logikanya juga. Soalnya kalau pakai rumus pun walaupun kita tahu rumus average kayak plus tambah semua terus bagi frekuensi gitu kan nggak memahami juga. Harus kita Mm. asumsikan, oh ini A, B, D ini harus yang terkecil semua biar E-nya mencapai hasil yang maksimum. Tuh. Oh, iya, ya, Kak, ya. Iya, iya, Iya. siap, siap, Kak. Oke. Oke, nomor 10. Nah, ini tadi peluang ya, Kak, peluang atau Mm. biasanya kaidah pencacahan ya kalau ini. Oh, ini peluang berarti materinya 11 12 sama kaidah pencacahan. Nah, dalam ada sebuah wadah nih, kita gambarkan dulu sekalian. Itu biar nggak bingung. Nah, saya semena wajah kota aja. Terdapat 3 kelereng merah. Oke, 3 merah. Kita singkat 3M kelerengnya. Nah, terus ada 5 kelereng putih. 5 kelereng putih berarti ini putih. Nah, terus 9 kelereng biru. Nah, jadi dalam 3 wadah itu ada 3 kelereng, merah, putih, biru. Nah, lalu jika Andi akan mengambil kelereng satu per satu. Nah, ini dipahami juga kalimatnya ya, Kak. Karena satu per satu berarti bukan secara keseluruhan. Berarti berapa peluang terambil 2 kelereng biru, kemudian terambil 2 kelereng putih. Jadi 2 kelereng biru, habis itu 2 kelereng putih. Berarti kalau peluang sendiri Kakaknya udah paham belum, Kak? Gimana konsepnya? Kalau tadi kan gampang, median itu kan nilai tengah, rata-rata tinggal dibagi. Kalau peluang sendiri udah paham belum, Kak, cara mendapatkannya gimana gitu? Pakai permutasi ya, Kak, ya, sama kombinasi ya. Betul, pakai permutasi kombinasi. Cuman kalau ini cuma karena ini cukup mudah, kelereng satu per satu. Jadi satu per satu nggak perlu pakai kombinasi juga. Karena mungkin TPA ya, TPA itu kan materi matematikanya nggak yang matematika minat. Jadi peminatan itu nggak. Jadi kayak dasarannya aja. Jadi kita bisa menghitung tanpa rumus gitu. Nah, jadi di Mm. sini peluangnya itu biasanya rumusnya adalah NA per NS. Jadi PA itu adalah NA per NS. Nah, NA per NS sendiri itu apa? NA itu adalah kejadian. Jadi kejadian terambil 2 kelereng biru dan 2 kelereng putih. Nah, kalau NS itu adalah sampelnya atau semuanya. Sampel dalam peluang itu. Nah, NA-nya kita harus hitung dulu. NA-nya di sini adalah 2 kelereng biru dan 2 kelereng putih. Kemudian itu dan, berarti kalau kemudian nanti kita pakainya kali ya, Kak. Kalau atau, nanti kalimatnya atau, nanti tambah. Jadi dalam peluang ini, yang perlu kita highlight juga adalah kalau misal dia atau itu ditambah, kalau dan atau kemudian itu biasanya kali. Tuh. Oke. Kak, boleh sekalian di notes nggak, Kak? Oh iya, Kak. Oke. Ditulisin. Iya. Kalau ini kayaknya aku Jadi, belum tahu deh, Kak. oh iya, kalau ada atau itu ditambah, kalau dan atau kemudian itu dikali gitu. Jadi ini ditambah, ini dikali. Oke, jadi peluang terambilnya 2 kelereng biru dan 2 kelereng putih. Berarti 2 kelereng biru kita ambil dulu. Nah, di sini berarti sampelnya berapa, Kak? Total kelerengnya itu, Kak. Di situ ada berapa kelereng di sini? Total kelereng berarti ya, Kak. Ya, Totalnya ada 17 ya. ya, 3 tambah 5 tambah 9, berarti ada 17 kelereng. Ini untuk
sampelnya ya Kak, sampel dari semua kelereng wadah di wadah situ ada 17 dan kebetulan merahnya 3, ini merah, ini putih, ini biru. Oke. Nah, diambilnya 2 putih, 2 biru. Kita hitung biru dan putih dulu. Berarti nanti peluangnya atau PA-nya itu adalah kelereng biru ditambah kelereng putih. Nah, berarti gimana? Berarti yang biru itu kan ada 9. Berarti kalau diambil 2 biru dan 2 putih, nah berarti Na-nya berapa, Kak? Na-nya. Na itu yang kejadian. Hmm, berarti kejadiannya itu jumlah yang perwarnanya itu, Kak. Iya, diambil satu kan masih 9, Kak. 9 per 17, jadi kan totalnya 9 tuh, Kak. Ya kan? Oh iya iya iya. Nah, karena Mm-mm. diambil 2 kali, berarti sisanya berapa, Kak? Kan udah diambil 1 tuh. Berarti 9 diambil Oh, 1 berapa? 16 jadinya. Betul, yang bawah Jadi 16. 8. Nah, sip, Jadi gitu. 8 ya. Kalau ditambah yang putih berarti 5 per, Berarti 5 per 17. bukan dong. Kan udah diambil sama yang biru Oh tadi 2. iya ya. 15 berarti ya, Kak ya. Betul. Ya, berarti setelah itu yang putih setelah diambil 1 kali lagi jadi, Jadi 4 per iya, 14 ya. betul. Nah, oke. Jadi tinggal kita kalikan saja 9 kali 8, 72 per, atau kita biar nggak usah kebesaran kita ini aja dulu. Kita coret-coret aja. Ini kan bisa dicoret nih. Bagi 8 1, bagi 8 2. Ada lagi yang bisa dicoret? Ada. Ini sama ini. Sama-sama bagi 5. Bagi 5 1, bagi 5 3. 3. Oke, ini sama ini juga bisa. Bagi 2. 2 bagi 2 tuh 7. 7. Oke. Langsung kita tulis saja yang nggak bisa dicoret, nggak usah dicoret. 9 per 17 dikali 1 per 2. Oh, ini tadi dikali ya, karena dan. Bukan ditambah. Dikali. Dikali 1 per 3 dikali 2 per 7. Nah, oke. Jadi langsung kita kalikan saja. 9 kali 1, 9. 17. 2, 3, 4. 9 per 3, 4. 9 per 3, 9 4 per 3, dikali 4. 2 per, 2 per 2, 1. ya betul. Kita sederhanakan lagi karena ini masih bisa dicoret. Nanti enggak ngalikannya susah. Sama-sama bagi 2 berarti 34 bagi 2. 17. 17 ya, Kak. Ya, 9 sama 21. 3 Sama-sama sama bagi 7 ya. 3. Ya, betul. Berarti 3 kali 1, 3 per 3. 17 kali 7. 119 ya, Kak. Ya, betul. Berarti jawabannya Hmm. yang C. Ya, 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 ya. Itu, Kak. Kalau misalnya pas pakai permutasi, pakai kombinasi, kapan sih, Kak? Kita perlu pakai gituan misalnya. Oh, itu kalau terambilnya secara langsung, Kak, secara bersama-sama. Kalau ini kan ngambilnya satu per satu. Nah, berarti kata-katanya aja sih, Kak, pahaminnya. Kelereng ini kan satu per satu. Nah, kalau sebenarnya kalau NS-nya sama aku, saya juga pernah nyoba pakai kombinasi. Nah, kombinasi itu ternyata kalau diambil secara langsung, nanti ketemunya juga sama sih, 1,5 per 119. Cuma harus dibulatin 1,5-nya jadi 3. Sebenarnya ketemunya sama nih. Saya udah sempat mengerjakan pakai kombinasi yang ini. Mana ini? Ini kombinasi cuma Hmm. ternyata lebih gampang manual aja. Karena emang dasarnya konsep TPA itu bisa dikerjakan semua kalangan. Jadi kayak yang bukan bidangnya matematika juga bisa gitu loh. Nah, jadinya ini lebih baik manual gitu aja, lebih mudah. Soalnya kalau kombinasi sendiri kan kita nanti pakai faktorial. Pakai faktorial malah lebih rumit, perkaliannya rumit, perhitungannya kurang ketelitian, nanti juga salah-salah dan pembagiannya pun sulit gitu. Jadi lebih baik pakai manual seperti ini, Kak.
Iya ya, Kak. Emang kayaknya lebih mudah sih ya, lebih sederhana gitu ya, Kak. Iya, Kalau saya benar-benar. cobain pakai pakai ini kemarin pakai permutasi kombinasi kok ini nggak jadi aneh angkanya, Iya kan? nggak Heeh. dapet. Tapi sebenarnya bisa Kak, bisa. Cuma ya itu, hitungannya gede malahan. Lebih enak manual ternyata. Udah saya coba juga Hmm, kombinasi kemarin. Oke. Jadi udah clear nomor 10. Sekarang nomor 15. Nah, Kak. oke. Yuk kita baca dulu. Di sini ada sebuah mobil beroda 3 memiliki dua roda cadangan. Nah, ya dua roda cadangan ini cuma cadangan ya, Kak. Dan harusnya di sini Hmm, mobil itu bukan beroda 3. Mobil itu harusnya beroda 4. Karena kalau mobil beroda 3 itu artinya definisinya bukan mobil lagi. Itu kayak becak atau itu ya, Kak. Nah, terus beda ya. Anton akan melakukan perjalanan menggunakan mobil tersebut dengan membuat setiap roda pada mobil tersebut menempuh jarak yang sama. Jadi roda A, B, C, D itu semuanya harus sama. Jadi perjalanan yang akan ditempuh oleh Anton adalah sejauh 100. Nah, secara 100 kilometer itu berapakah jarak yang ditempuh setiap roda? Jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui. Mobil, mobil pastinya kita gunain 4 roda. Jadi cadangannya dikeluarin 1. Cadangannya min 1 gitu ya. Nah, terus jarak tempuh setiap roda. Tapi totalnya dulu ya, Kak. S total. S total itu jarak yang buat ini mobilnya itu 100 kilometer. Nah, berarti Hmm. kalau nyari jarak total, J total, nah atau S total boleh, itu adalah jumlah roda dikali jarak per roda, ya kan? Nah, berarti gimana masukinnya? Ya tinggal tinggal kita masukin aja kan semua diketahui. Berarti S totalnya 100, jumlah roda yang kita pakai adalah 4, dikalikan jarak per roda. Jarak per roda tidak diketahui, jadi kita asumsikan dia huruf aja X gitu. Nah, berarti mencari X adalah 100 per 4. 100 per 4 adalah 25. Berarti jaraknya rodanya itu adalah 25 kilometer. Jawabannya yang A. Kuncinya ya, Kak. Hmm. Kalau secara ini Kak, secara perhitungan A Kak, 25. Karena kalau 60 kilometer ya, kalau 60 kilometer per roda, orang jarak totalnya aja cuma 100 kilo. Masa nanti per rodanya aja. Nanti kan jarak Hmm, total itu jumlah roda kali jarak per roda. Jadi kalau itu nanti 60 itu kelebihan nanti. Enggak sampai lebih dari 100 kilometer. Jadi sebenarnya di abang juga bisa sih Kak. Maksudnya 100 kilometer kalau membuat setiap mobil itu menempuh jarak yang sama berarti tinggal dibagi 100 bagi 4 gitu. Kalau berarti kalau kayak 100 gini yang jalan cuma 4 roda dong, Kak. Sedangkan dia kan ada 5 roda, Kak. betul. Kan ada dua Jadi cadangan. ada 2 cadangan. Jadi di sini kita makainya 4. Jadi roda cadangan yang satunya nggak dipakai karena cadangan itu nggak mungkin dipakai semua ya, Kak, kalau di mobil. Dan di mobil itu hanya ada 4 roda. Jadi saya mikirnya kalau kalau cadangan dipakai semua, emang semuanya rusak gitu, Kak. Pikir saya soal ini ada mobil rodanya 3, cadangannya buat apa diambil 1? Karena roda roda mobil sendiri ada 4 gitu. Jadi roda cadangannya diambil 1 biar bisa jadi 4 gitu. Nah, 4 terus jarak totalnya 100 berarti tinggal 100 bagi 4 itu, 25. Karena kalau menemukan jawaban yang 60 pun, itu nggak bisa. Misal misal jumlah rodanya kita 5 ya, 100 bagi 5, 20. Malah lebih kecil, jawabannya malah nggak ada. Kalau misal 3, 100 bagi 3 itu udah 30-an, nggak bisa 60 juga. Jadi 60 itu kayaknya kebesaran deh. Gitu, Pak, 30. Jadi jawaban yang paling pas Iya, adalah Kak. 25.
Sempat saya cari juga di Google ini apa soalnya saya salah apa gimana gitu ya. Ternyata emang benar, emang kita disuruh logikanya cadangannya itu diambil 1, nah rodanya jadinya 4. Jadi benar kok Kak jawabannya 25 tuh. Padahal biasanya Terus saya tanya dikunci deh, itu Kak. ya, padahal biasanya dikunci itu ada pembahasannya karena kalau misal dia cuma pembuat bukunya itu ngasihnya nggak lengkap sama pembahasannya, bisa jadi itu yang salah kuncinya juga, Kak. Jadi belum tentu kunci di situ jawabannya benar semua gitu. Mungkin ada yang keliru, Kita tuh. saya pastiin deh, Kak, ke Ya, ininya. soalnya mungkin ya. Tapi saya cari di Google ada yang mirip dan itu sama juga jawabannya sama kayak saya, 25. Oke, nah Oke, Kak. langsung oke siap, Kak. Nomor 16 itu adalah bilangan palindrom. Nah, bilangan palindrom ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya soal-soal di Olimpiade Matematika, Kak. Palindrom-palindrom ini kok saya agak juga ada di DPL juga ya. Nah, ternyata palindrom itu adalah bilangan yang ini ya, bilangan yang depan belakangnya sama, gitu. Depan belakangnya sama. Nah, di situ udah dikasih contoh, jadi nggak tahu nggak apa-apa, yang penting memahami. Nah, berarti 101, berarti 101 dibaca dari depan maupun dibaca dari belakang tetap 101. Nah, itulah bilangan palindrom. Nah, sekarang ada berapa palindrom yang ditemukan dari format tahun YYY, jadi ribuan sejak Indonesia merdeka. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, hingga tahun 2023. Ini saya sudah dituliskan juga. Nah, dari 1945 sampai 2023 cuma ada 2 yang saya ketemui, yaitu 1991 dan 2002. Jadi mereka dibaca dari depan maupun dari belakang tetap sama. Karena sebenarnya kita ini aja, kita satu pasti belakangnya satu. Yang belakangnya satu cuma 1991. Nah, 2 sama 2, ya cuma 2002. Sebenarnya gampangnya seperti itu aja. Jadi nggak ditulis semuanya pun nggak apa-apa, yang penting paham konsep. Kalau depannya 1 otomatis belakangnya 1. Depan setelahnya 9 pasti belakangnya juga 9 gitu. Jadi 2002 pasti 2002 1991. Berarti ini jawabannya yang C. Oke, Oke, Kak. ini cukup mudah ya, Kak. Oke, lanjut. Diketahui B bilangan bulat positif dan terdapat persamaan berikut. Nah, oke, kita tuliskan dulu. Nih. B bilangan bulat positif ya. Jadi semuanya ini nanti A dan B itu semuanya positif, nggak ada yang negatif. Nah, persamaannya kita tuliskan dulu. 2A kuadrat ditambah 4/3 sama dengan 4/9. 4/9 B kuadrat plus 2A kuadrat per B. Nah, diketahui A 3/2, maka yang ditanya 7B per A itu berapa? Gitu. Berarti kita harus menemukan apanya dulu? Ya B-nya dulu, baru kita harus bisa menjawab yang ditanyakan. Berarti di sini kita menemukan A-nya berapa gitu. Berarti langsung saja kita kerjakan. Menggunakan biasa ya, Kak, sebenarnya ini cuma substitusi biasa, mungkin perhitungannya yang lama. Oke, jadi kita substitusi pecahan juga ya. 2 kali 3/2. A-nya disubstitusi menjadi 3/2. Terus ditambah 4/3 sama dengan 4/9 B kuadrat plus 2 kali 3/2 kuadrat per B. Jadi yang nggak diketahui nggak usah ditulis karena emang kita nyari B di sini. Ini B ya tadi. Maaf, Kak, Tadi itu yang sebelah kiri dalam kurung 3/2-nya kuadrat, Kak. Oh iya, betul Kak. Oke, siap. Kasih Kak koreksinya. Kuadrat. Ya, oke, mantap. Terus kita coret-coret atau kita definisikan dulu deh yang kuadrat biar nggak sulit gitu. Berarti 2 dikali 9/4. Tinggal kuadratin aja. Kalau
pecahan, tinggal penyebut sama bilangnya dikuadratin semua. Ditambah 4 sama dengan per 3 ya. Sama dengan 4/9B kuadrat plus 2 kali 2 kali 9 per 4 per D. Nah, sampai sini kita jangan langsung dikalikan karena itu sangat sulit nanti kalau dihitung. Mending kita coret dulu deh yang bisa dicoret. Ini bagi 2, 1, bagi 2, 2. Bagi 2, 2, bagi 2, 1. Udah itu aja yang bisa dicoret, lainnya nggak ada. Nah, berarti jadinya apa? Jadinya adalah 9/2 ditambah 4 per 3 ya, per 3, betul. Ya. Atau, oh ya udah gini dulu nggak apa sih? Sama dengan 4/9 B kuadrat plus setengah per B. Nah, setelah ini kita kalikan silang ya, Kak. Kalikan silang. Ini ada yang salah Oh, nggak? maaf Kak, itu Ada. kayaknya ada 9. yang salah ya, yang 9. Iya, karena ini saya bacanya 1 tadi. Oke, Kak, sip, Kak. Nah, terus habis itu kali silang. Jadi 3-nya dikalikan dengan yang kanan, B-nya dikalikan dengan yang pojok kiri. Berarti B dalam kurung 9/2 plus 4 sama dengan 3 dalam kurung 4/9 B kuadrat plus 9/2. Nah, oke, berarti di sini kita langsung kalikan langsung aja. 9/2B ditambah 4B sama dengan 12/9B kuadrat plus 27/2. Sampai sini jangan gegabah untuk mengurangi pecahan-pecahan karena sulit. Nah, berarti kita ambil cara termudahnya adalah semua dikalikan dengan ini ya, penyebutnya, yaitu kan ada 9 sama 2, berarti kita cari KPK-nya yaitu KPK iya 18. 18. Jadi dikalikan semua dengan 18, jadi persamaannya jadi dikalikan 18 ya, jadi 81B ditambah 72B sama dengan 12 kali 18. Itu adalah 18 bagi 9 kan 2, Kak. Berarti 2 kali 24, 2 kali 12, 24. 24 B kuadrat, terus 18 bagi 2 kan 9. 9 kali 27 berarti 243. Nah, kalau kayak gini kan udah enak, udah nggak pecahan nih. Nah, habis itu kita semuanya kita sama dengan kan 0. Biar apa? Karena ini adalah persamaan kuadrat. Nah, otomatis sama dengan kan 0, bawa semua ke kiri atau ke kanan. Karena di situ yang B kuadratnya di kanan, berarti bawa semua ke kanan. Berarti di sini 0. Berarti 24B kuadrat, habis itu min 81 ditambah 272, berapa Kak ini Kak? 81 tambah 72. 153 ya? Ya, betul. Berarti ini 153B ditambah 243. Nah, habis ini jangan langsung gegabah juga difaktorin, karena ini masih besar banget. Jadi, kita bagi dulu semua dengan 3. Kebetulan ini kelipatan 3 semua. Nah, berarti jadinya 24 bagi 3 itu 8B kuadrat dikurangi 153 bagi 3 itu 51B ditambah 243 bagi 3 itu 81. Nah, kalau udah ini nih, udah bagus nih. Nah, cara memfaktorkan sendiri udah paham belum, Kak? Memfaktorkan persamaan kuadrat. Dicari ini kan kayak yang kurung-kurungnya. Ya, betul, X tangga Y kurung-kurungnya. dikali X-nya. Ini sebenarnya cara ini cari faktornya ini. B8 itu kan berapa kali berapa biar jadi 8 ya. Kalau nggak 18 ya 24. Nah, di sini kita tulis saja 8 sama 1. Nah, terus yang 81 berapa kali berapa? Ya tadi udah ya. 27 kali 3 ya, yang kelipatannya 3. Iya benar. Berarti 3 sama 27. Nah, ini cara membuktikannya gimana? Kita kalikan dulu ke dalam. Biar cocok-cocokan ya. 1 kali 3 adalah 3. Ya. Ini kasih B ya, kasih B biar jadinya B.
Berarti 3B, 8B kali 27 adalah 56, nyimpan 5, 16, tambah 5, 200, 126. Oh, ini apakah? Oh, ini kayaknya kebalik. Harusnya 27-nya di sini. Nah, ini berarti 27, sini 3-nya gini. Jadi kita cocokkan dulu, Kak. Jadi biar ketemu. Nah, berarti 27 kali 1B adalah 27B, 8 kali 3, 24. Nah, ini kan bisa nih, jadi ditambah itu jadinya 51B. Karena ini minus, berarti kita tulis minus semua. Berarti min. Berarti yang diubah adalah yang ini, min. Nah, kalau ini sama ini sudah setara, sudah sama, otomatis pengerjaannya adalah benar. Berarti membuat kurung-kurungnya gimana gitu. Ya udah, kita tinggal tulis 8 sama 27. Terus yang satunya adalah 1 sama 3. Iya. Minus 1 sama minus 3. 1 sama minus 3 ya. Betul, 8B sama B. Nah, tinggal diurutin aja, Kak. Berarti min 73 sama min 73. Min 27. Min 27 sama min 3. Oke. Berarti kita definisikan juga. Ini kan nggak mungkin. Karena 27 bagi 8 itu udah koma-koma. Kita pakai yang bulat. Yang B sama dengan, ini kan B min 3 sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 3. Berarti ini yang memenuhi. Ini tidak memenuhi, ini yang memenuhi. Berarti habis itu kita substitusikan. B-nya kita udah ketemu berapa tadi? 3. B-nya 3. B-nya 3. Berarti 7B per A adalah 7 kali 3 per 3 per 2. Nah, berarti ngitungnya gimana nih? Tinggal dibalik aja sebenarnya. 7 kali 3 itu 21 dikali 2 per 3. Jadi kita coret-coret. Seret. 7, sini 1. Berarti jawabannya? 14 ya, Kak? Ya, betul. Emang panjang gitu berarti ya, Kak ya? Nah, bener. Makanya kok ini satu soal aja panjang bener ya, gitu. Jadi emang, apalagi kalau nggak teliti dan nggak bisa memfaktorin, wah itu pasti mandeknya di sini, di persamaan kuadrat. Kalau nggak bisa memfaktorin. Ya. Nah, paham kan, Kak? Tapi Iya, kemarin soalnya kayak ini dia stuck sampai yang belum dikali 18 itu, Kak. oh, yang belum, oh iya, soalnya di situ ya, nggak bisa ini Iya. ya, mengalihkan ini ya, pecahan itu jadi rumit gitu ya, Kak? Rumit kan. Iya. Jadi harus kita bulatkan memang, biar gampang. Ya, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke, siap. Nah, oke, lanjut nomor 24. Nah, 24 ini juga ternyata gampang ya kayaknya kelihatannya. Ternyata tuh pengerjaannya sulit juga ini. Saya kira salah soal, tapi ternyata salah utak-atik kok. Masa sih salah soal terus gitu? Kayaknya enggak deh. Ternyata emang ada jawabannya. Emang ada jawabannya. Benar, di situ C ya jawabannya. Harusnya D ini. Kenapa C? Nah, ini AB-nya salah. Nah, benar. Tuh. Ini 4. Jawabannya yang E harusnya. Nah, oke. Lanjut, kita kerjakan. Oke. Yuk. Nah, akar. Ini akarnya gabung ya, karena dikurung. Berarti di sini kita tulis dulu akar
3/2X sama dengan, nah kebetulan saya kira itu akarnya itu sampai 1, ternyata enggak. Ternyata akarnya itu cuma sampai 2X. Satunya X. nggak ikut. Mhm. Nah, berarti gini kan. Nah, terus gimana nih biar nemu 4x²? Kan nggak mungkin kita operasikan akar-akar aja. Berarti harus ada variabel yang menyatakan dia x². Berarti salah satunya adalah dengan dikuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan kedua ruas, kita akar kan kalau dikuadratkan hilang, tinggal dia sendiri. Nah, ini juga sama. Nah, beda kalau ini A plus B. Nah, kalau di sini kan A plus B dikuadratin itu jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, jadinya kan ini. Berarti sama dengan ini. Berarti kalau itu jadinya 2X ditambah 2 akar 2X 2X. ditambah 1. Nah, udah nih. Setelah itu apa? Gimana caranya biar ini sederhana hitungannya. Berarti kita sama dengan kan 0 semua. Jadi 0-nya di kiri deh. Biar ini pangkat tertingginya berapa? Kan X. Pangkat tertingginya X, pangkat terendahnya akar gitu. Berarti 2X ditambah 2X, ininya dipindah ya. Jadinya plus, terus ditambah 2 akar 2X ditambah 1 kurangi 3. Nah, berarti jadinya 4X ditambah 2 akar 2X min 2. Nah, oke. Nah, terus 4X ditambah, nah ini kan berarti udah pol banget nih. Pol banget, udah nggak bisa diapa-apain. Habis itu berarti biar sederhana lagi kita bagi 2. Nah, ini 0 tadi. Berarti 2X ditambah akar 2X dikurangi 1. Nah, ini udah sederhana. Setelah itu gimana? Kita otak-atik lagi biar dia bisa jadi kuadrat. Oke, kita biar bisa dikuadratkan dua ruas kan kalau 3 sulit. Salah satu kita pindah dulu. Nah, berarti ini kita pindah jadinya 1 min 2X. Itu dipindah ke ruas kiri. Nah, ininya ruas kanan. Nah, coba gini. Terus sama dengan cara awal, dikuadratkan kedua persamaan. Berarti 1 kuadrat 1 min 2 kali 2X kali 1. Berarti min 4X. Min 2X kuadrat adalah plus 4X kuadrat. Nah, sama dengan akar 2X dikuadratkan. Berarti tinggal 2X. Bagus nih. Baru mencari titik pencerahan nih. Berarti mau ketemu. Berarti tinggal gimana lagi? Tinggal di otak-atik biar bisa jadi 4x². Berarti 1 sama 4x-nya dipindah. 2x min 1 plus 4x. Berarti 2x plus 4x itu 6x dikurangi 1. Dan ternyata ini jawabannya. Berarti 4x² adalah 6x min 1. Sebenarnya yang E ya? Oh, Paham, Kak? iya, Kak. Oke. Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, Kak. Siap-siap. Oke. Oke, nah M min N. Nah, di sini sebenarnya jawabannya kalau N-nya itu kita definisikan dia 0, ada jawabannya, Kak. Jawabannya 3 jawabannya. Nah, kita hitung dulu ya biar terbukti itu 3 atau enggak. Nah, oke, jadi di sini kita tulis dulu persamaannya ya. M min 1 min N kuadrat per N sama dengan 17/3. Dari sini kita buat biar sama penyebutnya. Berarti M-nya ini kita kalikan N per N. Biar penyebutnya sama. Berarti MN min 1 per N kuadrat. Nah, ini dalam kurung ya, Kak.
Jadinya, ini dalam kurung, sama dengan 17/3. Nah, penyebutnya sama nih. Berarti kita kalikan yuk. Berarti M, N, kita buka kurung. Biar min-nya bebas. Min 1 ditambah N kuadrat sama dengan 17/3. Habis itu diapakan? Dikali silang. Dikali silang jadinya berarti 3 dalam kurung MN min 1 ditambah N kuadrat sama dengan 17N kali silang biasa. Terus, habis itu 3 kali MN, berarti 3MN ya. 3MN. 3 kali min 1, berarti min 3 plus 3N kuadrat. N kuadrat. Sama dengan 17N. Habis itu kita ini 17N-nya pindah ke ruas kiri, yang ini pindah ke ruas kanan karena ini cuma konstanta. Jadi ini dibalik. Berarti 3MN min 3N min plus 3N kuadrat min 17N sama dengan 3. Habis itu, karena semua punya variabelnya N, berarti N-nya kita sederhanakan. Keluarin. N, ya keluarin. 3M plus 3N min 17 sama dengan 3. Berarti kita mau menemukan MN nih. Gimana caranya biar bisa jadi MN? Berarti N-nya kita pindah dulu, biar nggak ganggu. 3M ditambah 3N min 17 sama dengan 3 per N. MN, berarti 3-nya keluarin. M plus N min 17 sama dengan 3 per N. Nah, ini udah mau menemukan titik terang. Berarti M min N, M plus N. Nah, ini kita pindah semua. Jadinya 3 per N plus 17. 3 per N plus 17 sendiri adalah, kita samakan penyebut. Biar gampang. Atau nggak usah. Nggak usah aja, nanti dibagi 3 udah sama kok penyebutnya. Berarti ini tiganya kita bagi semua dengan 3. Berarti di sini biar jadi M plus N. Berarti ini bagi 3 ya. Berarti ini per 3, ini 3N. Nah, berarti di sini M plus N sama dengan 3 per 3N ditambah 17 per N. Nah, di sini adanya M plus N ya, Kak. Karena dalam sini kalau kita menemukan M min N, dari awal pun soalnya udah gimana ya, min 1 plus udah bener ini, udah bener banget sebenarnya. Kalau ketemunya M plus N, kita buat min, nanti jadinya kalau kalikan min semua ya, misal ini nanti kita kalikan minus, berarti jadinya itu kan minus semua jadinya. Minus M, minus N. Jadi emang kayaknya soalnya yang salah atau gimana, pokoknya ketemunya M plus N di rumus ini. Nah, kita di sini definisikan juga N sama dengan 0. Biar apa? Biar ketemu, oh ini 3 ya, kenapa N? Ini 3. Nah, biar ketemu konstanta, karena di situ N-nya tidak didefinisikan berapa. Berarti, misal N-nya di sini kita tulis ini tidak ada, berarti pun jawabannya jadinya 3 harusnya. Coba ya, coba kita 3N dulu deh. 3N penyebutnya. Berarti sini 3, sini 17N. Nah, berarti jawabannya kalau misal ini kita 0, ini kita 0, jawabannya 3 sih. Tapi kalau M min N itu malah nggak ada jawabannya. Karena dari persamaan ini kita tidak menemukan M min N. Kalaupun kita kalikan minus, itu nanti min M min N. Jadinya kayak rancu malahan. Apa itu yang salah soal atau gimana? Tapi menurut saya itu dia yang kerjain, itu ininya nggak diubah. Yang di sini tadi. Tidak dikurung. Makanya MN min
1 min N tetap. Nggak dikalikan ke dalam kurung. Kalau itu nanti bisa jadi M min N. Nah, mungkin kayaknya trigger-nya di situ si pembuat soal. Jadi M min N sama dengan 3 ya. Saat ini kita jawab 3 aja, yang penting tahu caranya gitu ya, Kak. Iya, Kak. Ya. Kalau tadi misal soalnya kayak tadi, Kak, kenapa N-nya 0, Kak? Enggak N-nya 0 sih, karena kalau N-nya 0 jadinya M-nya sama dengan. M sama dengan itu. Karena ini kan kita, apa ya, kita cari bulatnya aja gitu loh maksudnya. Kita cari yang jawaban terbulat. Karena kalau 17N sama 3N-nya ini nggak bisa dihilangin. Kalau dicoret, nanti jadinya 3/N. Jadi jawabannya tidak terdefinisi. Sebenarnya jawaban tidak terdefinisi itu malah ini Kak, jawabannya yang benar. Karena N-nya nggak diketahui pun juga ini nggak bisa hilang di ruas kanan gitu. Mau ngilangin juga caranya gimana? Kalau tadi ternyata soalnya salah, kita nggak pakai kurung, Kak, itu nanti nemu, Kak. Dia hasilnya emang 0 gitu, Kak. M min N. M min N ada. Kalau misal tadi kita tidak kalikan ke dalam kurung. M min N bisa, Kak. Jawabannya 3/3N plus 7/3 plus 17/3. Tetap ada variabel N. N itu nggak bisa hilang. Ya udah saya otak-atik berulang kali ini N-nya nggak bisa hilang. Emang yang di ruas kanan. Gitu. Jadi ya jawabannya juga sampai sini ya. Kalau kita benar-benar pentok ya 3. Karena kita pilih yang bulat aja gitu. Kalau dikunci apa, Kak? Kuncinya 0, Kak. 0. Oh, nggak bisa sih 0. Atau 0 itu tidak terdefinisi ya? Atau karena ini emang N. Nah, kalau kita kerjain dari sini, atau 0. 0 sama tidak terdefinisi itu pun beda sih definisinya. Oh, berarti pentok-pentoknya 0 juga nggak apa-apa sih. Karena nggak ada jawabannya juga, Kak. Gitu. Ya, Iya. bisa 0, bisa 3. Oke. Yang mendekati aja lah. Oke. Oke, Kak. Itu udah nanti konsepnya sih, Kak. Ya, Mungkin salah soal kali, Kak. iya mungkin. Nah, oke. Terus nomor 27. Nah, ini tak kasih deskripsi aja karena sebenarnya ini cukup mudah, cuma pakai ini ya, kayak barisan aritmatik gitu. Nah, oke. Nomor 27. Jika barisan panah pada diagram di atas berulang untuk seterusnya, maka gambar panah yang ke 2013. Ini mungkin nanti permasalahannya di ini. 2013 kok panjang banget, masa satu-satu gitu. Nah, berarti kita buat pola. Nah, di sini kan ada pola di gambar 90, 45, 135, 0. Ini sebenarnya 270 ya yang setelahnya itu. 270 ya salah. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus polanya kan itu. Nah, sudut panah ke 1 90 derajat, 135, 180, dan seterusnya. Nah, artinya setelah kita menemukan pola tadi kan ini selisihnya kan berputar 45 lah intinya. Dia berputar 45 derajat terus. Berarti gimana? Berarti kita tahu posisi panah ke 2017 dalam satu purataran itu kan tadi ada 5 panah ya di situ. Nah, berarti 2013 dibagi 5, sisanya 3. Artinya panah ketiga yang setelah panah yang menuju ke arah 270 derajat. Berarti panah ketiga adalah yang ini. Tuh. Jadi jawabannya langsung, Kak. C. Ntar deh, Kak. Nggak paham, Kak. Bentar. Gimana ya, Kak, itu kan Yang 45. Bentar, Kak. Ini tadi kan sisanya 5. Sisanya 3. Panah yang ketiga setelah panah yang menuju ke arah 270 derajat. Oke, kita hitung dulu. Sudut panah ke 2013. Berarti 270 derajat dikali 3 kali 45. Ini tuh 45-nya B-nya tadi. Bedanya. Nah, berarti 270 ditambah 135. Berarti kan di 405 ya. 405 derajat. Nah, tapi karena dalam lingkaran itu adanya cuma sini kan
Sini kan pasti 90, 180, 270, 360. Cuma ada 360 derajat, oleh karena itu 405 dikurangi 360, jadinya 45 derajat. 45 derajat sendiri kalau kita kalau kita gambar 45 derajat itu di sini. Set, set. Nah, ini 90 nih. Ini 90, sini 0. Berarti panahnya itu menunjukkan ke sini. Tuh. Berarti di situ 45. Berarti ngarahnya bukan yang C tadi ya. Berarti ngarahnya yang B malah. Kalau dikunci jawabannya apa, Kak? Yang C. Kok C ya? Mm-mm. Tapi menurut saya itu menggunakan ini juga sih, Kak. Eh, mungkin yang C karena apa langsung dia dibagi 5, sisanya 3, terus urutan ketiga gitu ya. Tapi kalau menurut saya masih diolah lagi dengan karena terakhirnya menunjukkan 270, berarti 270 kali sisanya tadi. Sisanya kan 3 dan bedanya 5, 45. Berarti kan 3 kali 45 itu 135 ditambah 405. Nah, cuma karena 405 derajat itu lebih dari 360, berarti selebihnya itu adalah yang panah ke 2013. Jadi menurut saya malah jawabannya yang B. Nah, menurut kakak sendiri gimana? Maaf deh Kak, agak ke atas Kak. Kok aku nggak ngerti ya yang panah ke satu 90 derajat, panah kedua 135 dari mana Kak? 490 tambah 45, Kak. Kan tadi bedanya Oh, kita oh. kan tadi bedanya kita setuju yang 270 ya. Mm-mm. 90 sama 270. Mm-mm. Hmm, 135 1 derajat ditambah. Tinggal ditambah 45 aja sih, Kak. Kan kita tadi setuju bedanya 45 derajat. Nah, jadi tinggal ditambah aja. Mm-mm. Bedanya 45 tapi kan dia nggak searah Kak. Itu kan dia yang kedua kan dia ke atas. Kalau yang ketiga kan dia ke Ya, bawah Kak. minus kan? Ya, benar. Ada yang minus, ada yang plus sebenarnya kan. Kalau Mm-mm. minus sama plus, itu nanti polanya berhenti, nggak berhenti. Jadi setelah, ini sebenarnya saya gambar juga gini kan. Sama seperti Mm-mm. kayak beda barisan aritmatik itu. Dia itu ininya nanti, ini nggak berhenti ini polanya ini. Polanya kan minus plus gitu. Jadi sampai kalau menggunakan barisan aritmatik itu bedanya A, B, C tingkatan, beda tingkatan, 3 tingkatan aja sudah sulit nanti rumusnya. Apalagi kalau bedanya itu benar-benar beda semua gitu. Malah nggak nemu. Kalau plus min. Jadi mungkin itu arahnya ya karena gimana ya Kak? Soalnya arahnya itu nggak sesuai, nggak urut gitu loh. Kalau ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, nggak urut. Jadi kayak kalau urut harusnya, kalau urut pun harusnya habis naik tuh naik-naik ke mengitari jam, searah jarum jam atau berlawanan. Nah ini berlawanan sama searah. Kayak plus min malahan. Harusnya ini kayak gambarnya ini habis 90 ini 45, harusnya 135-nya ini harusnya ke atas. Yang 90, yang 0 atau ke ngurangi 45 lagi gitu. Gitu. Soalnya itunya sendiri pun juga gambarnya naik 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 sama turun gitu. Jadi kalau menurut saya mah B Kak jawabannya. Tapi kalau jawabannya C ya, itu menurut saya B. Tapi Kak mau lihat yang ini Kak tadi. Yang Oh iya sudut Kak. panah ke 1, 2, 3, 4, 5 yang atas Kak. 90 derajat tambah 45. 45 tambah 180. Kalau yang keempat kenapa 180 Kak? Yang keempat
Gimana, Kak? 180 tambah 45 derajat 225. Iya, bener kan? 180 dari mana, Kak? Nah, dari yang kedua lah, Kak. Sudut panah ketiga. 180 tambah 45. Kayak barisan aritmatik biasa. Kak, belum paham, Kak. 180. Kan ini tadi 90 awalnya. 90 tambah 45, 135. Habis itu 135 tambah 45, 180. Habis itu 180 tambah 45, 225. Urut aja, Kak. 225 tambah 45, 270. 270 tambah 45, 315. Dan seterusnya sampai 2013 gitu. 90 tambah 45, 135, 135 tambah 45, 180. Kalau yang keempat harusnya bukannya ini, Kak. Yang 180 itu bukannya harusnya 270. 360 digambar, Kak. Kan dia kan muternya kan ini, Kak. Ke atas Muternya kan, ke atas. bukan ke bawah. Kalau muternya ke atas tuh artinya kita nggak tahu dia searah atau berlawanan ya, Kak. Kalau searah harusnya kan itu ke atas. Ke atas tuh harusnya kan kalau kita nilainya kayak tadi 0 harusnya. Hmm, Ini sudut dalam kayak ke dalam kuadran gitu, Kak, dalam kuadran kuadran sudut. Ini bukan sudut yang kayak itu, kuadran sudut yang ini tuh loh. Ini. Ya, terus ini 0, sini ya muter 90. 360 derajat gitu Mas, Kak. Iya, benar, Kak. Jadi kalau ke atas 0, sini 270. Itu pun ada yang 180. kelewat. Jam 12 itu ya harusnya ya habis 135 itu kan harusnya 225, Kak. Tapi di situ langsung gambarnya itu langsung yang 0. Oh iya ya. Itu Berarti nggak kayaknya ngurut dong soalnya. yang kayak ini. Emang, Kak. Emang kayaknya itu soalnya salah deh. Hmm. Oh. Oke deh, Kak. Oke, itu ya, clear. Oke, mungkin ada Hmm. ini sebenarnya ini saya masih ngerjain 3 lagi. Tapi mungkin mungkin kita pertemuan selanjutnya gitu gimana, Kak? Ini masih banyak sih soalnya. Kalau 3 lagi gimana, Kak? Hmm, Tanggung. iya. Iya. Oke, oke, Kak. Tapi panjang-panjang itu, Kak. Ya udah, Kak, nggak apa-apa. Kita cepetin aja. Oke, yuk. Atau 2 lagi Digit. aja, Kak. Oke, siap. Digit satuan dari 5 pangkat 2020 min 3 pangkat 2020. Nah, sebenarnya ini trik aja ya, Kak. Ini sebenarnya trik. Nggak mungkin kan kita pangkatkan 5 pangkat 2020 lah. Banyak banget tuh. Nah, jadi ini trik sebenarnya. Jadi kita logika sebenarnya ya, Kak. Kalau 5 itu dipangkatkan, pasti 5 kalau dipangkatkan, belakangnya berapa, Kak? 5 juga. Iya dong, Betul. 5 kan? Nah, pasti Mm-mm. berapapun ya, berapapun pasti berapapun pasti belakangnya 5. Ya, betul kan kalau 5. Mm-mm. Nah, ini jadi kata kuncinya. Kita pakai kita pakai satuan di sini. Karena yang ditanya adalah digit satuan. Nah, terus yang tiga ini nanti gimana? Membentuk pola. Kalau 3 nggak mungkin satuannya 5. Nah, ini akan membentuk pola. Oke, kita polain yuk yang 3. Nah, jadi pola dalam 3, pola 3N ya berarti. Pola 3N. Oke, berarti pola 3N gimana? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat
4, 3 pangkat 5. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4 adalah 81. 3 pangkat 5 adalah 243. Nah, terus kita buat pola lagi deh biar jelas. 3 pangkat 6. 3 pangkat 7. Nah, ini berapa nih 3 pangkat 6? 3 kalikan 3 lagi jadi 729. Kalikan 3 lagi jadinya 2187. Nah, yang kita lihat di sini adalah satuannya. Berarti satuannya di sini 3, 9, 7. 1, 3, 9, 7. Berpola kan, Kak? Ini sampai ini berpola. Ini sampai seterusnya ke bawah itu berpola. Berarti polanya 3971, 3971. Oke, kita udah nemu ya polanya. Nah, terus yang ditanyain tadi apa? Pangkatnya adalah 2020. Oke, berarti 2020 di sini ya. Berarti 2020 dibagi, kan polanya membentuk pola berapa Kak ini? 4 pola ya? Oh ya, 4 pola. Nah, berarti kita bagi 4. 2020 bagi 4 itu adalah ternyata bulat. Karena 2020 ya, bisa dibagi 4. Adalah 505 sisa 0. Nah, berarti sisa 0. Berarti kalau sisa 0 itu definisinya gimana? Otomatis kalau sisa 0 berarti angka terakhir perulangan atau pola itu adalah dia sendiri. Berapa angka terakhir perulangan di sini? 3971, benar. Jadi jawabannya 1. Nah, 1 ini adalah 3 pangkat 2020. Nah, dalam soal tadi, itu adalah 5 pangkat 2020 dikurangi 3 pangkat 2020. Berarti ini tadi satuannya 5, ini tadi digit satuannya 1. Berarti 5 kurangi 1 adalah 4. 4. Jadi jawabannya yang D. Tuh. Oke, Kak. Oke, berarti jelas ya, Kak? Kakak sendiri jurusan apa sih, Kak? Medis, Kak. Oh, kedokteran kah? Iya, Kak. Oh, kedokteran. Berarti jurusan S1-nya UI juga, Kak? Bukan, di Unpad. Oh, Unpad. Oh iya, Unpad Semarang. Oke. Manakah di bawah ini ya, nomor 29. Manakah di bawah ini yang memiliki nilai terbesar? Oke, sebenarnya ini juga trik juga, nggak mungkin kita pakai semuanya ini. 16 pangkatkan 10 lah bermiliat-miliatan. Oke, kita kita ambil pangkat yang sama gitu dari 2, 3, 4, 15, 16 ini. Oke, soal terakhir yuk. Nah, 2 pangkat 35 sendiri itu kita buat 2 pangkat 5 kali 7 itu. Terus 3 pangkat 30. Nah, berarti 3 pangkat 5 kali 6. Nah, terus 4 pangkat 20. Berarti 4 itu kita jadikan 2 juga. Biar sama dengan yang lain. 2 ya. Iya. Berarti 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat 20. Betul. Terus yang 15 jadinya berapa, Kak? Berarti tuh 3 pangkat. 3 kali 5 ya. Ini nggak apa-apa. ini. Pangkat 10. Yang terakhir? 2 pangkat 4 ya, Kak ya? Betul. 2 pangkat 4 pangkat 10. Nah, ini kita definisikan dulu yang perkaliannya. Berarti 2 pangkat 5 kan 32 ya. 32 pangkat 7. Yang ini adalah 3 pangkat 5. Itu adalah tadi udah ya. 243 pangkat 6. 2 pangkat 2 itu 4. Pangkat 20.
3 kali 5 itu 15 pangkat 10. 2 pangkat 4 adalah 16 pangkat 10. Nah, dari sini udah kelihatan belum, Kak, jawabannya yang mana? Yang menurut Kakak deh, Yang yang mana, mana Kak? jawabannya? Nggak kelihatan nggak, Kak? Ini kan, Kak, ratusan. Oh, Semuanya 4 karena pangkat dia 20 juga gede kan, Kak? gede, tapi ternyata kelihatannya kecil loh, Kak. Ini satuan loh. Ini puluhan, ini puluhan, Hmm. ini puluhan. Oke, kita buktikan dengan kalkulator ya. Sebenarnya jawabannya udah kelihatan banget nih, yang B. Oke, kita buktikan. 32 pangkat 7 sendiri, jawabannya itu adalah 34 miliar 539.738.368. Nah, terus 243 pangkat 6 itu adalah, gimana ya cara bacanya ini? Itu billion ya? Apa ya? Bismillah. Hmm. Ya, ini 891.132.094.649. 4 pangkat 20, 1,999.511.627.776. Yang 15 pangkat 10 adalah 576, ini enggak, 576, 650, 390, 625. Yang 16 pangkat 10, 1,099.521.627.776. Nah, terlihat kan nggak sekarang yang lebih besar yang mana? Di sini tuh tiganya nih, tuh 2, 3, 4. Yang lainnya cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang 4 ada 2. Ini 4, 4. Tapi yang satuannya terbesar, yang depannya terbesar adalah yang B. Ternyata memang tidak terlihat. Kalau kita langsung melihat ini 16 pangkat 10 lah yang paling besar. Ternyata enggak. Ternyata setelah dibuktikan, yang paling besar malah yang 3 pangkat 30. Ternyata yang pangkatnya lebih besar itu biasanya yang terbesar. Bukan bilangan utamanya. Karena kalau bilangan utamanya kita patokannya 16 terbesar, ternyata salah juga setelah kita buktikan dengan kalkulator. Ya, 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 ya. Mungkin selanjutnya nih sebenarnya masih banyak banget yang saya tulis. Ini sebenarnya banyak banget ya, Kak, yang udah tak copy gitu. Tapi kayaknya waktunya ini nggak cukup, Kak. Soalnya saya juga habis ini ada ngajar lagi di offline. Jadi Oh, ya, Kak. mungkin pertemuan selanjutnya bisalah kita selesaikan gitu. Tapi Oke, sejauh Kak. ini paham nggak, Kak, paham nggak? Paham sih, Kak. Ya, alhamdulillah. Cuman paling yang panah tadi ini sih, Kak, agak ini sih aneh. Iya bener. Soalnya pun aneh, Kak, kayak naik turun naik turun. Iya. Mungkin ini nanti apa? Kita buat pertemuan selanjutnya kalau pengen selesai, dan karena soal TPA itu butuh penelitian dan logikanya juga. Jadi ini nggak bisa langsung saya kerjakan di sini. Jadi yang sudah saya persiapkan gitu. Karena mikirnya juga lama sih, Kak, kalau sendiri gitu, nggak sama teman gitu. Jadi Oke, Kak. jadi saya kerjain dulu, barulah bisa dijelasin gitu sama-sama gitu. Mm-mm. Iya, Kak. Mungkin Oke, Kak. ya, mungkin ada tambahan dari Kakak, ada mau request apa lagi gitu? Enggak sih, Kak. Paling nanti kalau misalnya yang saya kasih tinggal berapa lagi ya, Kak ya? Wah, banyak, Kak, kalau Atau yang itu. masih banyak ya? Oh iya. Banyak banget, banyak banget. Ya, udah saya Oh cicil iya, Kak. beberapa itu, cuma ya itu nggak bisa sih kalau cuma 1-2 pertemuan, memang harus ada berlanjutnya. Karena kalau mendadak satu pertemuan hanya membahas, apalagi waktu kita terbatas, ya belum selesai gitu. Oke. Oke, Oh, Kak. kalau boleh tahu ujiannya kapan ya, Kak? 10 Maret, Kak. Februari, Maret tuh ya, bentar lagi ya. Oke. Iya, sebentar lagi, Kak. Oh ya, siap, Kak. Mau ngambil spesialis apa apa gimana, Kakak gitu?
Rencananya sih gitu sih Kak, iya, mau ambil spesialis. Spesialis dalam penyakit dalam atau jantung kayak gitu, Kak? Penyakit kulit Kak. Oh, penyakit kulit. Oke ya, Mm-mm. semoga rezeki ya Kak tahun ini bisa ke UI. Amin. Oke. Jadi, oh ya sebelum kita tutup bisa dokumentasi dulu Kak, bisa screenshot di sini. Boleh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, oke. Jadi sebelum kita tutup Kak Permata, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kedepannya. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Kak Dira. Sampai jumpa di pertemuan Terima kasih selanjutnya. Siap. Kak. Ya, kasih ya Kak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Salam. Silahkan leave. Well guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian dapat update konten terbaru aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.